Halo teman-teman sekalian, tahukah kalian, musim kemarau merupakan sebuah musim yang bisa berdampak kebakaran, sedangkan kebakaran suatu bencana yang bisa terjadi akibat ulah manusia maupun karena alam itu sendiri, yang dapat mengakibatkan kerugian berupa material maupun non-material. Kebakaran di Los Angeles. Seperti dilansir CNN, terjadi kebakaran baru di dekat daerah Edith Bel Air dan Jalan Interstate 405 yang bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan setelah api membakar sekitar 65.000 atau sekitar 26.300 hektar. Menurut data terbaru, kawasan yang paling rusak akibat sebaran api ini adalah Thomas Fair di Ventura County, yang hangus mencapai 50.000 ekri atau sekitar 20.000 hektar. Kebakaran ini dimulai di daerah pedesaan dan menyebar ke kota Los Angeles. Hal ini menyebabkan 150 gedung rusak. Kebakaran di Minnesota. Pada tanggal 1 September 1894 yang membakar area minimal 810 km persegi atau mungkin lebih dari 1000 km persegi, termasuk kota Hinckley dan Minnesota. Api membunuh ratusan orang dengan jumlah minimum diperkirakan 418 korban jiwa. Namun beberapa ahli percaya angka sebenarnya dari korban yang meninggal mendekati hampir 800 jiwa. Jika demikian, kebakaran ini adalah kedua paling mematikan dalam sejarah Minnesota setelah peristiwa Clough-Gate. Kebakaran hutan di Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di 4 provinsi di Indonesia, di tepatnya di Pulau Kalimantan. Sabtu pagi, tanggal 10 bulan 8 tahun 2019, kebakaran ini menyebabkan penurunan kualitas udara di wilayah-wilayah tersebut pada tingkat kurang sehat. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan asap terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan mengarah ke Tenggara dan Utara. Kebakaran di London. Kebakaran berawal dari toko roti milik Thomas Fariner yang berada di Pudding Lane. Fariner dan keluarga terbangun akibat asap yang muncul dari lantai bawah, tempat di mana biasa digunakan untuk memanggang roti. Fariner dan keluarga yang panik kemudian melarikan diri dari rumah tersebut dengan cara melompati atap rumah tetangganya. Seorang pelayannya yang takut akan ketinggian diketahui tewas dan menjadi korban pertama dalam peristiwa tersebut. Awalnya,
api berkobar tak terlalu besar dan hanya membakar rumah milik Fariner saja. Namun, setelah itu angin besar muncul dan membuat api makin berkobar. Pemukiman di kota London saat itu yang saling berhempitan dengan material kayu yang gampang terbakar dan angin yang terus berhembus membuat kebakaran makin meluas dan menghanguskan sebagian besar kota London. Kawasan pertama yang terbakar hebat tentu saja adalah daerah toko kue Fariner. Lalu, api kemudian menjalar ke seluruh penjuru kota. Kebakaran di hutan Amazon. Sejumlah titik kebakaran baru tampak berkobar di hutan Amazon. Hal itu terpantau saat pesawat militer Brazil menebar ribuan liter air di sejumlah titik api. Melansir AFP, lembaga penelitian luar angkasa Brasil mencatat sebanyak 1.113 kebakaran baru terdeteksi tanggal 24 bulan 8 hingga 25 bulan 8 tahun 2019. Dua pesawat Hercules C-130 mulai membawa ribuan air liter sejak Minggu. Air diguyur untuk membantu pemadaman api yang melahap area hutan. Hutan terbesar di dunia tersebut, para ahli mengatakan, peningkatan pembukaan lahan selama musim kemarau memperburuk masalah kelestarian hutan pada tahun ini. Hingga saat ini, angka resmi Teranyar menunjukkan sebanyak 80.626 kebakaran hutan terjadi di Brasil sepanjang 2019. Angka ini mencapai rekor tertinggi sejak 2013 lalu. Krisis yang memburuk juga Macron secara kasar menekan Bolsonaro untuk membuat lebih banyak demi kelestarian hutan. Pertengkaran terjadi seiring berlangsungnya konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Biarritz, Perancis. KTT G7 menyetujui untuk bersama-sama membantu mengatasi kebakaran hutan Amazon. Selain kesepakatan mengeluarkan dana sebesar 22 juta US dollar, negara-negara G7 juga sepakat untuk mengirimkan pesawat pemadam kebakaran ke wilayah hutan Amazon. Selain itu, KTT G7 juga mendukung rencana reboisasi jangka menengah yang akan diumumkan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada September mendatang.